Pertama, Bu Sur punya soal seperti ini ya. Ada nokta-nokta atau bulatan-bulatan seperti pada gambar. Pertanyaannya, pada pola bilangan di atas banyak nokta atau bulatan pada pola ke-12 adalah, sekarang kita hitung dulu. Bulatan yang pertama ada satu bulatan, yang kedua ada 3, kemudian yang ketiga ada 5, yang keempatnya ada 7, dan yang kelimanya itu ada 9. Berarti polanya itu adalah 1, kemudian 3, kemudian 5, 7, dan 9 serta seterusnya ya. Nah, jadi di sini diketahuinya berarti bedanya kalian bisa cek di sini sama enggak nih. Dari 1 ke 3 bedanya itu 2. Dari 3 ke 5 itu bedanya juga 2. Sama ya, dan seterusnya bedanya juga 2. Nah, berarti kalau bedanya sama, sebenarnya ini kalian bisa langsung menggunakan deret atau barisan aritmetika ya. Barisan aritmetika itu adalah rumusnya apa? A ditambah dengan N-1 kali beda ya. Nah, di sini kita tahu A-nya atau suku pertamanya adalah 1, kemudian suku keduanya 3, dan bedanya adalah 2 ya. Nah, berarti kita substitusi aja karena yang ditanyanya adalah U12, berarti tinggal U12 sama dengan A-nya substitusi 1. Kemudian N-nya berarti 12 kan ya. Jadi 12 dikurangi 1 dikali bedanya adalah 2. Berarti tinggal kita hitung saja U12-nya, berarti 1 ditambah dengan 12 kurangi 1 adalah 11 dikali dengan 2. Berarti U12-nya itu sama dengan 1 ditambah dengan 22 ya. Maka U12-nya itu adalah 23. Seperti itu ya. Mudah bukan? Soal yang kedua, Bu Sur punya pada pola bilangan persegi selisih suku ke-14 dan suku ke-7 adalah, berarti kalau kita berbicara pola bilangan persegi ya, berarti rumusnya apa? Seperti yang sudah Bu Sur jelaskan, untuk mencari UN-nya itu tinggal N kuadrat. Berarti karena mintanya selisih suku ke-14 dan suku ke-17, berarti kita tinggal cari U14. Jadi tinggal 14 kuadrat saja berapa ya? 196. Kemudian U7 nya berarti tinggal 7 kuadrat, berarti 49 ya. Maka tinggal dikurangi saja untuk selisihnya, hasilnya adalah 147. Seperti itu ya. Mudah bukan? Soal ketiga, Bu Sur punya pada pola bilangan segitiga banyak nokta atau bulatan pada pola ke-14 adalah, jika kalian menyimak kembali bagaimana kita bisa mencari pola bilangan pada segitiga ya, itu rumusnya adalah, masih ingat ya? Kalau tidak ingat boleh disimak kembali. Itu tinggal setengah N dikali dengan N tambah 1. Maka karena yang ditanyanya adalah pola ke-14, jadi kita sedang mencari U14. Tinggal kalian substitusi saja, berarti setengah dikali dengan 14, kemudian dikali dengan 14 ditambah dengan 1 ya. Jadi tinggal kita bagi dulu, ini berapa? 7 ya. Nah, maka U14 nya itu sama dengan 7 dikali dengan 15. Berarti U14 nya itu adalah 105. Mudah ya. Soal yang keempat, Bu Sur punya suku ke-8 dari barisan 3, 8, 13, 18 adalah, nah sekarang kalian cek aja di sini ya. Nih sukunya itu 3 ke 8, berarti bedanya atau selisihnya berapa? 5 ya. 13 kurangi 8 juga 5. 18 kurangi 13 juga 5 ya. Nah, berarti kita tahu nih bahwa ini adalah barisan aritmetika. Berarti barisan aritmetika dengan bedanya berapa? Bedanya sudah jelas 5 ya. Berarti suku pertamanya atau A-nya itu adalah 3 dan bedanya itu adalah 5. Nah, berarti dari sini yang ditanya adalah suku ke-8. Maka U8 itu berapa katanya ya. Nah,
coba kalian ingat kembali bagaimana kita mau mencari suku ke N pada aritmatika. Itu tinggal A ditambah dengan, ingat-ingat ini ya, N dikurangi 1 dikali dengan beda. Nah, tinggal substitusi saja berarti. Kalau untuk U8, A-nya kan sudah ada 3, berarti tinggal substitusi 3. Ditambah dengan N-nya berarti 8 ya. Jadi 8 dikurangi dengan 1 dikali dengan bedanya berapa? 5. Berarti substitusi ke sini 5. Ingat, kerjakan dulu yang di dalam kurung ya. Berarti U8 itu sama dengan 3 ditambah dengan 8 kurangi 1 itu berarti 7 dikali 5. Ingat kabat aku ya, kali bagi tambah kurang. Jadi selesaikan dulu yang kali, ingat ya, selesaikan dulu yang kali. Jadi 3 ditambah dengan 35, maka hasilnya U8 nya itu adalah 38. Mudah ya. Soal kelima, Busur punya soal. Pada suatu barisan aritmatika, suku kelima adalah 16 dan bedanya adalah 3. Berarti diketahuinya adalah suku kelima, jadi U5 ya. U5 nya itu sama dengan 16. Kemudian bedanya berarti B-nya itu sama dengan 3. Yang ditanya suku pertama, berarti berapakah A-nya itu ya. Nah, maka jika seperti ini kita bergerak dari U5 aja berarti ya. Jadi kan kita punya nih UN-nya itu apa, masih ingat ya? A ditambah dengan N dikurang 1 dikali beda ya. Nah, ini adalah rumus dari barisan aritmatika ya. Ingat-ingat, ini adalah rumus untuk mencari barisan aritmatika. Berarti kita bergerak dari U5 ya. Jadi U5 sama dengan A-nya ditanya, kemudian ditambah dengan N-nya 5 dikurangi 1 ya, dikali bedanya sudah ada 3. Nah, berarti tinggal U5-nya sudah ada ya, 16. Jadi 16 sama dengan A-nya ditanya ditambah dengan 5 dikurangi 1, berarti 4 ya, 4 dikali 3. Jadi tinggal 16 sama dengan A ditambah dengan 4 kali 3 adalah 12. Nah, sekarang kedua ruas kita kurangi dengan 12 ya. Jadi tinggal nanti 16 dikurangi 12. Bu, kenapa harus dikurangi 12 nih? Biar menghilangkan yang ini ya. Jadi kita harus mengurangkan dengan 12. Jadi nanti A ditambah dengan 12 dikurang 12 tuh. Jadi ini habis. Berarti sisa di ruas sebelah kanannya adalah A, ruas sebelah kirinya berarti tinggal 16 dikurangi dengan 12 ya. Jadi hasilnya adalah 4. Jadi kita tahu nih bahwa A-nya itu sama dengan 4 ya, dan A itu adalah suku pertama gitu ya. Jadi isinya adalah 4. Mudah ya. Soal 6. Diketahui barisan 5, 7, 9, titik-titik sampai 27. Banyak suku pada barisan tersebut adalah, nah berarti kalau yang ditanyanya adalah banyak suku, berarti berapakah N-nya ya. Nah, yuk kita cek di sini apakah bedanya itu tetap. Dari 5 ke 7 selisihnya adalah 2, dari 7 ke 7 ke 9 itu sama ya, selisihnya juga 2. Oh ya, berarti tetap. Artinya dia merupakan barisan aritmatika dengan suku pertamanya adalah 5 dan bedanya adalah 2 ya. Nah, bedanya adalah 2. Berarti kita bergerak dari sini nih. Ini berarti U27 itu adalah UN-nya. Jadi kita nggak tahu nih 27 itu suku keberapa ya. Berarti kita bergerak dari UN sama dengan apa rumusnya itu tadi? A ditambah dengan N dikurangi 1 ya, kali beda. UN-nya berarti sudah ada 27, kemudian A-nya juga sudah ada 5 nih ya, sudah ada 5 nih. Nah, ini 5. Kemudian ditambah dengan N-nya sedang dicari dan bedanya adalah 2. Bedanya itu 2. Kemudian 27 berarti tinggal 27 ya, 27 ingat ini plus ya. Nah, berarti lawannya plus apa? Min. Berarti tinggal dikurangi. Nah, dikurangi 5. Jadi sisanya di sini hanya ini saja berarti ya. Jadi N dikurangi 1 dikali dengan B dikali dengan 2 ya. Berarti 27 kurangi 5 itu adalah 22. Jadi 22 sama dengan N dikurangi 1 dikali dengan 2. Nah, lawannya kali apa? Bagi kan ya. Nah, berarti kedua ruas tinggal dibagi 2. Kenapa Bu dibagi 2 ini kan? Dibagi 2 kali ya. Lawannya kali adalah bagi. Jadi sisanya di ruas sebelah kanan adalah N dikurangi 1. Oke. Berarti tinggal di sini 11 ya, karena 22 dikurangi dibagi 2 adalah 11 sama dengan N dikurangi 1.
Nah, ini kurang, lawannya kurang apa? Tambah. Nah, berarti kedua ruas tinggal ditambah 1 ya. Jadi sisanya nanti N. Maka kita punya N-nya itu adalah 11 ditambah 1, 12. Maka hasilnya adalah 12. Begitu ya? Mudah bukan? Soal 7. Dalam suatu barisan aritmatika suku ketiga, berarti U3-nya yang diketahui ya di sini. U3-nya adalah 41, maka U3 itu sama dengan 41. Dan suku ke-6 berarti U6 itu sama dengan 65. Suku pertama pada barisan aritmatika tersebut adalah berarti berapakah A-nya. Nah, jadi nanti kita bergerak dari yang diketahui, berarti U6 ya, dari U6. U6 itu berarti rumusnya apa? U6 sama dengan A ditambah dengan 6 dikurangi 1, berarti 5B gitu ya. Nah, berarti ini nanti kita akan memperoleh A ditambah dengan 5B sama dengan berapa? 65 gitu ya. Nah, begitupun dengan U3 yang diketahui, berarti A ditambah dengan N-nya 3 kurang 1, 2, jadi 2B gitu ya. Nah, berarti kita punya lagi persamaan A ditambah dengan 2B berapa cenah? 41. Nah, dari sini nih kita tinggal kurangi saja. Kurang ya, tinggal nanti ini coret A dikurangi AA, kemudian 5B dikurangi 2B berarti 3B sama dengan 5 dikurangi 1, 4, kemudian 6 dikurangi 4 adalah 2, jadi 24. Maka B-nya itu adalah 24 dibagi dengan 3. Berarti B-nya itu sama dengan 6 ya. Kok 6 sih? 8 ya. Nah, oke. Jadi B-nya itu adalah 8. Nah, sudah selesai belum? Belum. Berarti kita tinggal substitusi lagi aja ke U3 ini ya. Boleh ke U3, boleh ke U6. Kita ke U3 aja ya. Berarti U3-nya itu adalah A ditambah dengan 2B. Sama dengan berapa U3 tuh? 41. Nah, ini B-nya sudah ada 8. Berarti tinggal A ditambah dengan 2 dikali 8 sama dengan 41. Berarti A-nya itu ditambah dengan 2 kali 8 adalah 16 sama dengan 41. Jadi A-nya tinggal 41 dikurangi dengan 16. Maka A-nya itu berapa ya? 11 kurangi 6 itu adalah 5. Kemudian 3 dikurangi 1 itu adalah 2. Jadi A-nya itu adalah 25. Gitu ya? Mudah bukan? Soal 8. Jika diketahui 2, 10, 50, 250 adalah barisan geometri, suku ke-7 pada barisan itu adalah geometri ya. Berarti untuk mencari suku ke N pada geometri itu tinggal A dikali dengan R pangkat N dikurangi 1 ya. Berarti U ke-7 berarti U7 sama dengan, nah di sini A-nya sudah diketahui 2. Kemudian R-nya dari mana Bu? Tinggal di bandingkan saja 10/2 sama enggak dengan 50/10. Sama ya, hasilnya adalah 5. Berarti R-nya adalah 5. Jadi tinggal kalian substitusi saja ke sini. U7 sama dengan A-nya berarti 2 dikali dengan R-nya itu berarti 5. 5 pangkat berapa? Sebentar. 5 pangkat N-nya 7 ya, berarti 7 kurangi 1. Jadi tinggal 2 dikali 5 pangkat 6. Berapa ya 5 pangkat 6 itu? 2 dikali dengan 15.625. Maka U ke-7-nya itu adalah 31.250. Begitu ya? Mudah bukan? Soal 9. Pada barisan geometri suku ke-4 berarti U4 itu sama dengan 2. Kemudian suku ke-8 berarti U8-nya sama dengan 162. Yang ditanyanya adalah berapakah suku ke-5-nya. Nah, dari sini kita tinggal bandingkan saja ya. Berarti
U8 kita bandingkan dengan U4. Sedangkan kita tahu nih rumus dari UN untuk geometri adalah AR pangkat N dikurangi 1 ya. Jadi tinggal di sini berarti A dikali dengan R pangkat 7. Dari mana 7-nya? 8 kurangi 1 ya. Yang bawah juga berarti AR pangkat 3. Dari mana 3-nya? 4 dikurangi 1 ya. Berarti kita tinggal substitusi saja. U8-nya berapa sih? U8-nya udah ada 162 per 2 ya, U4-nya. Berarti ini tinggal AR pangkat 7 per AR pangkat 3. Nah, ini tinggal dibagi saja nih, hasilnya adalah 81. Sedangkan ini A-nya sama, tinggal dibagi hasilnya 1, R-nya pangkatnya tinggal dikurangi, 7 dikurangi 3 aja ya. Berarti 81 sama dengan 7 pangkat 4. Kok 7 pangkat 4 lagi ya? Hasilnya adalah R pangkat 4 ya. Berarti ini tinggal R-nya itu, untuk mencari R-nya berarti tinggal diakarkan 4. Berapakah 81 akar dari 4? Berarti R-nya sama dengan 3. Kenapa? Karena 3 pangkat 4 adalah 81 ya. Berarti di sini untuk mencari ini tinggal R pangkat 4 saja berapa gitu ya. Jadi U5-nya itu sama dengan A-nya. A-nya berapa A-nya? A-nya sudah ada belum? A-nya belum ada, berarti tinggal kalian cari aja dari U4. Jadi U4 itu sama dengan AR pangkat 3. U4-nya ada kan 2. Kemudian A-nya belum ada, R-nya itu adalah 3. Berarti 3 pangkat 3 ya. Jadi A2 sama dengan A pangkat 3 3 pangkat 3 berapa? 3 pangkat 3 itu adalah 27 ya. Berarti A-nya itu sama dengan 2 per 27. Nah, ini adalah nilai A-nya. Tinggal substitusi ke sini, berarti 2 per 27 dikali dengan R-nya itu berarti berapa sih tadi R-nya? R-nya 3 ya. Berarti 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 adalah 81. Jadi U5-nya itu sama dengan 2 per 27 dikali dengan 81. Berapakah 81 dibagi dengan 27? Itu adalah 3 ya. Jadi U5-nya itu sama dengan 2 dikali dengan, ini kan 3 hasilnya ya, kali 3. Berarti U5-nya itu sama dengan 6. Sampai sini bisa ya. Soal 10 sudah masuk ke penerapan pola bilangan ya. Nah, di sini diketahui pada tumpukan batu bata, banyak batu bata paling atas adalah ada 8 buah ya. Berarti katakanlah itu U1-nya atau A-nya. Jadi A-nya itu adalah 8. Tepat di bawahnya ada 10. Berarti U2-nya 10 dan seterusnya. Setiap tumpukan di bawah selalu lebih banyak daripada 2. Lebih banyak 2 buah dari tumpukan di atasnya. Berarti itu udah jelas bedanya. Jadi bedanya itu adalah 2 ya. Nah, jika ada 15 tumpukan, berarti N-nya itu sama dengan 15 tumpukan. Yang ditanyanya adalah banyak batu bata pada tumpukan paling bawah. Berarti U15-nya berapa gitu ya. Nah, UN-nya tuh gimana sih? Kalau di sini berarti kita tahu beda, jadi pasti aritmatika ya. Jadi A ditambah dengan N dikurang 1 kali beda. Ini ingat ya, selalu ketemu nih. Jadi U15-nya itu tinggal kalian substitusi saja. A-nya sudah ada belum? Ada, ini ya, 8. Berarti 8 ditambah dengan N-nya udah ada 15 ya. 15 dikurangi 1 dikali dengan bedanya juga sudah ada 2. Jadi nanti U15-nya itu sama dengan 8 ditambah dengan 14 kali 2. Ingat, kalikan dulu ya. Jadi U15 sama dengan 8 ditambah dengan 40 sih. Jadi U8 sama dengan U15 sama dengan 8 ditambah dengan 28 ya. Nah, jadi U15-nya itu kita tahu bahwa 8 ditambah dengan 28 adalah 36 ya. Jadi hasilnya adalah 36. Jadi U15-nya itu adalah 36.
Soal 11. Pada bulan Maret 2021 Pak Adit menabung sebesar 100.000. Bulan April tabungannya menjadi 120.000, bulan Mei menjadi 140.000 dan seterusnya. Jumlah tabungan Pak Adit pada bulan Desember 2021 adalah, berarti dari soal kita dapat U1-nya itu adalah 100.000 ya. Kemudian kita lihat nih bedanya 100.000, 120.000, 140.000. Berarti bedanya itu adalah 20.000. Nah, yang ditanya berapakah uang atau tabungan di bulan Desember, berarti ini adalah U keberapa. Jadi kalau dari Maret itu adalah U1, berarti Desember adalah U10 ya. Nah, Desember kan kenapa Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, berarti U10 ya dihitungnya. Maka untuk mencari UN-nya seperti yang kita tahu barisan geometri itu adalah UN sama dengan A ditambah dengan N-1 dikali dengan beda ya. Nah ini rumusnya nih. Kemudian U-nya berarti U10 sama dengan A-nya berarti 100.000 ya. Jadi 100.000 ditambah dengan N-nya berapa tadi? N-nya 10, berarti 10 dikurangi 1 dikali dengan bedanya adalah 20.000 ya, sudah diketahui. Berarti 100.000 ditambah dengan 9 dikali dengan 20.000 ya, berarti tinggal 100.000 ditambah dengan 180.000. Berarti uang Pak Adit pada bulan Desember itu adalah 280.000 gitu ya. Mudah bukan? Soal 12. 3 buah bilangan membentuk barisan aritmatika. Jumlah ketiga bilangan tersebut 21 dan hasil kalinya 315. Bilangan terbesar adalah, berarti kita misalkan saja ya. Kita misalkan nih bilangannya itu adalah A, ketiga bilangannya itu adalah A dikurangi B, kemudian A dan A ditambah dengan B. Nah, ini membentuk barisan aritmatika ya. Kalau sudah seperti ini pasti dia membentuk barisan aritmatika. Nah, kemudian kita jumlahkan karena di soal sudah ada A ditambah, bukan ditambah ya, tadi A dikurangi dengan B ditambahkan kan, ditambah dengan A ditambah dengan A dikurangi ditambah B sama dengan hasilnya berapa? 21 ya, 21. Jadi ini dijumlahin nih, segini teh dijumlahin semuanya ya. Berarti B-nya habis kan, ini min B, ini plus B, berarti habis. Jadi sisanya A ditambah A ditambah A, jadi 3A. 3A sama dengan 21 ya. Jadi A-nya sama dengan 21 bagi 3. Jadi A-nya itu sama dengan 21 dibagi dengan 3 ya. Jadi A-nya adalah 7. Nah, kemudian di soalnya ada nih hasil kali, berarti tinggal dikalikan aja ya. Jadi kalikan ini semua. A dikurangi B dikali dengan A, kemudian dikali dengan A ditambah B sama dengan 315. Ini kan A-nya sudah ada 7. Kita substitusi ke sini nih. 7 dikurangi B dikali dengan 7 dikali dengan 7 ditambah dengan B. Karena kita sedang mencari B-nya dulu ya. Sama dengan 315. Berarti ini 7-nya tinggal dibagiin aja ke sini. Berarti 7 dikurangi B dan 7 ditambah B sama dengan 315 dibagi 7 ya. Berapakah 315 dibagi 7? 45. Jadi ini nanti tinggal 7 kuadrat dikurang dengan B kuadrat itu adalah 45 ya. Berarti di sini 49 kan? 49 dikurangi dengan B kuadrat sama dengan 45. Berarti tinggal dikurangi 49 dikurangi 45 sama dengan B kuadrat. Ini kelihatan ya 4, berarti B kuadratnya itu sama dengan 4. Maka B-nya itu adalah plus minus 4. Artinya B-nya sama dengan 4 atau B-nya sama dengan negatif 4. Nah, setelah itu baru substitusi lagi ke sini ya, ke yang pertama ini. Berarti kita dapat nih, kalau A dikurangi B, A dikurangi B itu berarti A-nya, kalau A-nya ini untuk B-nya 4 dulu ya. Berarti 7 dikurangi 4 ya, 7 kurangi 4 itu adalah 3. Kemudian A-nya itu sendiri adalah 7
kemudian A ditambah B itu berarti 7 ditambah 4. Itu hasilnya berapa? 7 tambah 4 itu adalah 11. Yang ditanya adalah bilangan terbesar, berarti inilah isinya ya. Berarti ini isinya 11. Sampai sini paham ya? Soal 13. Pada sebuah tangga, tinggi anak tangga kedua dan keempat dari lantai masing-masing 50 cm dan 110 cm. Jika banyak anak tangga seluruhnya adalah 10 buah, tinggi anak tangga pertama adalah, berarti di sini diketahuinya adalah U1-nya U2 ya. U2-nya itu sama dengan 50. Kemudian U4-nya itu sama dengan 110. Yang ditanya adalah U1 anak tangga pertama katanya ya. Berarti U1 atau A-nya berapa? Nah, berarti di sini ada 10 buah ini sebenarnya dia adalah pengecoh ya. Jadi kita bisa mencarinya seperti biasa dari kedua ini ya. Dari U4 kita memperoleh A ditambah dengan 3B. Itu sama dengan 110 kan ya. Nah, kemudian dari U2 kita memperoleh A ditambah B sama dengan 50. Nah, tinggal kita kurangi saja. Berarti A-nya tinggal dicoret, 3B dikurangi B berarti 2B sama dengan 110 dikurangi 50 adalah 60. Jadi B-nya tinggal 60 dibagi dengan 2. Maka kita peroleh B-nya itu adalah 30 ya. Nah, setelah itu kita bisa mencari A-nya itu dari U2. Dari U2 berarti kita peroleh U2 itu sama dengan A ditambah dengan B sama dengan 50 ya. A-nya kita sedang cari, kemudian B-nya sudah ada 30 ya. Jadi 30 sama dengan berarti 50 jadi A-nya sama dengan 50 dikurangi dengan 30, maka A-nya itu sama dengan 220. Seperti itu ya, mudah bukan? Soal 14. Harga sebuah motor 16.200.000. Setelah dipakai, nilai jual motor tersebut setiap tahun mengalami penurunan 2/3 dari harga sebelumnya. Nilai jual motor tersebut setelah dipakai 4 tahun. Berarti ketika tahun pertama itu harganya menjadi 2/3 dari harga semula, yakni 16.200.000, itu tinggal dikalikan dengan 2/3-nya. Hasilnya adalah harganya menjadi 10.800.000 ya. Kemudian di tahun kedua itu berarti 2/3-nya lagi dari 10.800.000 ya. Maka itu harganya akan menjadi berapa setelah dibagi menjadi 7 juta ya, menjadi 7.200.000 ya. Kemudian di tahun ketiga itu berarti 2/3 dari 7.200.000. Nah, berarti harganya dia akan menjadi berapa? Menjadi 4.800.000 ya. Nah, berarti di tahun keempat itu tinggal dikalikan lagi jadi 4.800.000 ya. Itu menjadi harganya menjadi 3.200.000. Wah, berkurangnya banyak ya. Seperti itu, oke?